Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang komunikasi wireless dengan beranggota. Yang pertama ada M Nisa Fihma Fatuba dengan NIM 22 11 20 10 17. Yang kedua ada saya sendiri Ibrahim Dianis Aprilando dengan NIM 22 11 20 10 18. Dan yang ketiga atau yang terakhir Rahma Ramadhani dengan NIM 22 11 20 10 19. Selanjutnya akan dibawakan oleh Rahma. Selanjutnya ada rumusan masalah. Jadi dalam rumusan masalah itu yang pertama ada jelaskan konsep teknologi dari wireless LAN. Yang kedua, bagaimana bentuk diagram blok komunikasi wireless LAN. Lalu yang ketiga, jelaskan contoh penerapan aplikasi teknologi tersebut di tengah masyarakat menggunakan wireless LAN. Lalu yang terakhir, keempat, sebutkan keunggulan dan kelemahan teknologi wireless LAN. Tujuan yang akan kita bahas yang pertama, bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang teknis dan keamanan komunikasi wireless LAN. Yang kedua, memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep dasar wireless LAN, termasuk prinsip kerja, protokol, dan standar yang terkait. Yang ketiga, gambaran tentang bagaimana teknologi ini digunakan dalam berbagai bidang termasuk rumah tangga, kantor transportasi umum, perguruan tinggi, dan industri. Lalu yang keempat, menganalisis sebuah keuntungan dan kelemahan yang terkait dengan penggunaan wireless LAN. Hal ini akan membantu pembaca memahami manfaat dan batasan teknologi ini. Yang pertama, pengertian komunikasi wireless LAN. Wireless LAN adalah jaringan yang memungkinkan perangkat untuk terhubung dan berkomunikasi secara nirkabel, berbeda dengan LAN yang menggunakan kabel secara tradisional, di mana biasanya perangkat berkomunikasi melalui kabel Ethernet, sementara perangkat pada wireless LAN mengakses jaringan dengan Wi-Fi. Wireless LAN adalah ekstensi ke jaringan kabel saat ini atau alternatifnya. Wireless LAN memiliki kecepatan transfer data mulai dari 1 hingga 54 Mbps. Dengan beberapa perusahaan menawarkan solusi 108 Mbps. Sinyal wireless LAN dapat disiarkan untuk mencakup area dengan ukuran mulai dari kantor kecil hingga kampus besar. Gambar diagram blok komunikasinya. Pada wireless LAN. Wireless LAN atau Local Area Network adalah jaringan komunikasi nirkabel yang memungkinkan perangkat komputer dan perangkat elektronik lainnya saling berkomunikasi melalui gelombang radio atau sinar inframerah. Diagram blok komunikasi wireless LAN ini adalah representasi visual yang menggambarkan komponen utama dalam jaringan nirkabel. Komponen utama seperti di sini ada 5 komponen ya. Yang pertama ada access point atau bisa disingkat dengan AP, berfungsi sebagai titik akses utama dalam jaringan wireless LAN dan berperan sebagai perantara antara perangkat wireless dan jaringan kabel. Yang kedua, perangkat wireless mempunyai berbagai jenis seperti laptop dan smartphone yang terhubung melalui wireless LAN. Dan untuk perangkat wireless LAN sendiri bertukar data dengan access point melalui sinyal radio. Yang ketiga, sinyal radio. Sebuah komunikasi antara perangkat wireless dan access point melalui radio. Untuk sinyal radio ini membawa data dari perangkat wireless ke access point, begitu juga sebaliknya. Jaringan Ethernet. Jaringan Ethernet ini berfungsi sebagai menghubungkan antara access point dan infrastruktur jaringan supaya lebih luas, sebagai contoh server dan internet. Koneksi Ethernet kabel ini mengirimkan data dari perangkat wireless dan jaringan kabel. Yang kelima, internet atau server. Data yang dikirimkan melalui jaringan wireless LAN dapat diarahkan
dapat diarahkan ke internet atau server yang terhubung dalam jaringan Ethernet, memungkinkan akses ke sumber daya jaringan yang lebih luas. Selanjutnya akan dibawakan oleh Nisa Fatuba. Oke, untuk selanjutnya yang nomor 3, salah satu contoh penerapan aplikasi teknologi di tengah masyarakat. Yang pertama, smartphone dan telepon genggam. Smartphone adalah salah satu perangkat yang kita gunakan sehari-hari. Smartphone menggunakan teknologi wireless karena kita dapat menerima dan mengirim informasi dengan orang yang lokasinya saling berjauhan. Untuk yang kedua, komputer dan laptop. Awalnya komputer tidak menggunakan teknologi wireless karena tujuan awal komputer adalah untuk membantu manusia dalam menghitung. Dengan komunikasi internet, komputer dan laptop dapat mengirim dan menerima informasi secara massal dan cepat. Untuk yang ketiga, GPS dan navigasi. Saat berkendara menggunakan peta digital atau GPS untuk menemukan sebuah lokasi, ternyata alasan aplikasi dapat menemukan posisi kita dan mengikuti di mana kita berada adalah adanya pemancar gelombang dari teknologi wireless. Untuk selanjutnya, keunggulan teknologi. Yang pertama, praktis tanpa kabel. Keunggulan wireless adalah desainnya yang praktis tanpa menggunakan kabel. Untuk yang kedua, jangkauan area lebih luas. Keunggulan wireless berikutnya adalah keunggulan dalam menjangkau area lebih luas. Untuk yang ketiga, transfer data lebih cepat. Wireless juga memiliki keunggulan transfer data lebih cepat. Untuk keempat, kompatibel dan berbagai perangkat, di mana teknologi nirkabel ini dapat digunakan di berbagai perangkat elektronik. Untuk kelemahan teknologi, yang pertama, instalasi dan pengembangan yang cenderung mahal. Kelemahan wireless adalah instalasi dan pengembangan yang cenderung membutuhkan biaya mahal. Untuk yang kedua, kekuatan sinyal cenderung cuaca. Selanjutnya, kelemahan wireless adalah bergantung dengan cuaca. Untuk yang ketiga, kekuatan sinyal dipenuhi lingkungan fisik. Kelemahan wireless yang berakhir terdapat pada hambatan lingkungan fisik yang mempengaruhi kekuatan sinyal. Mungkin sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.